Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Vikaris Elma Januarika, Vikaris yang melayani di Jemaat Sang Pamarto Re 5. Hari ini nas yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Keluaran pasal 19, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-15 dengan perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Bapak Ibu, tentunya dalam menyambut kehadiran orang yang dihormati, kita perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tidak hanya sebatas mempersiapkan penampilan semata, tetapi juga mental dan rohani kita. Kita juga perlu memahami aturan yang berlaku. Bila tamu yang hadir adalah seorang pejabat negara, bagaimana kita harus menyambut kehadiran orang tersebut, apalagi jika kita menyambut kehadiran Allah yang Maha Kudus. Ketika bangsa Israel berkemah di Gunung Sinai, Bapak Ibu, maka Tuhan menyatakan kehendaknya untuk menjadikan Israel menjadi harta kesayangannya. Hal itu dimungkinkan terjadi apabila bangsa Israel sepenuh hati mendengarkan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Musa menyampaikan kehendak Tuhan tersebut kepada bangsa Israel. Bangsa tersebut menyampaikan kesanggupan untuk melakukan segala yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Tuhan sungguh-sungguh berkenan hadir di atas Gunung Sinai, dan Musa pun mengajak bangsa Israel menjumpai Allah dengan berdiri di kaki gunung tersebut. Bahkan Musa diperkenankan bertemu Allah di atas Gunung Sinai serta menerima firman yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk menyambut kehadiran Tuhan inilah bangsa Israel harus menguduskan diri mereka. Ritual penyucian ini meliputi mencuci pakaian dan membersihkan tubuh untuk menghilangkan bekas kontak dengan sesuatu yang membuat najis secara ritual. Mereka tidak boleh melakukan persetubuhan karena mereka akan menjadi najis selama sehari. Mereka tidak boleh mendaki atau menyentuh kaki gunung itu, sebab kekudusan Allah tidak berkompromi dengan dosa dan kenajisan manusia. Siapapun yang bersentuhan dengan kesucian Allah pasti akan mati. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita pun dituntut untuk hidup kudus. Karena itu kita perlu menata hidup dalam terang dan ketaatan kita kepada firman Allah sebagai konsekuensi anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa pada saat ini mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami sebagai orang percaya kepada Tuhan hidup di tengah-tengah anugerah Allah. Kami harus hidup berkenan dan taat kepada Tuhan. Tuntun kami Bapa untuk menjadi pribadi yang mau hidup dalam ketaatan dan kebenaran bersama Tuhan. Pada saat ini kami mau menaikkan doa syukur syafaat kami terkhususnya bagi jemaat Tuhan, gereja Tuhan, GKI Palimermo Re 8. Diberkatilah Tuhan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, diberkati hamba-hamba Tuhan, diberkati ketua jemaat, sekretaris bendahara, pengurus kategorial, orang-orang yang Tuhan pilih untuk melayani tempat tersebut. Biar dalam setiap karya kerja pelayanan mereka boleh semakin Tuhan berkati sehingga nama Tuhan boleh semakin dikenal, dipermuliakan di tempat tersebut. Juga mau berdoa Tuhan dalam setiap program kerja mereka yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Biarlah melalui setiap program kerja Tuhan mau pakai itu semua sehingga boleh membuat gereja Palimermo Re 8 ini menjadi gereja yang kudus, gereja yang menyuarakan keagungan nama Tuhan. Diberkati juga pembangunan pastori di gereja Palimermo Re 8. Dicukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami dengan segala keberadaan dan permohonan kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan jemaat gereja Palimermo Re 8 ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Karya kerja pelayanan mereka Tuhan berkati, usaha pekerjaan sawah ladang ternak mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa ini kami akhiri dan kami alaskan di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.